Bapakku petani, ibuku petani, aku bangga menjadi anak petani. Kedai kopi ini cenderung meningkat di tingkat Jawa Timur. Kita sudah melintas di Jawa Tengah misalnya. Kebutuhan kopi kita nggak pernah cukup sebetulnya. Kalau mendapatkan kopi yang baik seperti ini, orang akan beralih pasti. Mereka memilih kopi-kopi baik ini yang diketahui asal-usulnya. Nah, ini yang membedakan bagaimana kemudian kita mau mengatakan silahkan konsumsi kopi saset gitu. Tapi ini ada kopi yang lebih baik. Mungkin itu berada di tetangga dekat rumah Anda, tapi Anda nggak pernah mengenalnya. Data-data yang diberikan petani itu gunanya untuk edukasi bagaimana sebetulnya kopi tersedia di dekat kita. Tinggal kita mau membuatnya seperti apa. Saya kira itu yang menarik di kopi yang kita bicarakan kali ini. Yang dalam hal ini saya ingin bicara lebih lanjut tentang kopi Sri Dono Retno. Selamat untuk seluruh petani Indonesia pada umumnya dan petani Kabupaten Malang pada khususnya. Nah, di sini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan petani kopi. Ini yang jelas karena di sini adalah pada umumnya tanaman utama adalah tanaman kopi. Nah, oleh sebab itu kami di awal itu tidak mengerti tentang budidaya kopi. Nah, oleh itu kami ingin berkelompok dan ingin belajar bersama-sama dengan para petani dan bisa berkumpul membentuk kelompok. Nah, itu terjadi pada tahun 2003 dan untuk selanjutnya kita sering mengadakan pertemuan dan membuat kelompok tani dan akhirnya kita bergabung dengan sedesa, itu dinamakan Kapotan, Gabungan Kelompok Tani. Nah, kami pikir untuk selanjutnya bahwa perlu kita perluas untuk
untuk kelompok tani itu sendiri, karena tani kopi adalah merupakan tanaman utama yang harus kita kembangkan dan harus kita budidayakan. Oleh sebab itu kita bergabung dengan 3 desa. Dengan bergabungnya 3 desa, kita beri nama Sri Dono Retno, Sri Mulyo, Sukodono, dan Batu Retno adalah merupakan gabungan 3 desa itu dari simbol kami. Dan kami terus berjalan tahun demi tahun, terbentuklah tahun 2011 itu sebuah asosiasi dengan asosiasi kopi, dan yang kita kembangkan sampai hari ini. Karena apa kita membuat asosiasi? Karena asosiasi adalah sangat penting untuk mengadvokasi dan memfasilitasi petani, karena selama ini yang dipertanyakan oleh petani adalah tentang harga dan harga. Disinilah kami bisa memfasilitasi petani untuk menemukan harga yang diharapkan oleh petani, walaupun harga itu sebetulnya belum memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh petani itu sendiri. Oleh sebab itu kami bagaimana cara memproses kopi itu dengan baik, itu memang harus kita lakukan. Dan kopi pada umumnya cocok di dalam ketinggian, khususnya kopi Robusta itu di ketinggian 550 sampai 600 dari permukaan laut. Oleh sebab itu tempat kami sangatlah cocok untuk kopi Robusta. Oleh sebab itu kita kembangkan terus kopi Robusta, walaupun di dalam kelakuan atau perawatan cukup sulit, tapi petani kami harapkan terus bertahan, karena kopi Robusta yang ada di 3 desa kami itu merupakan tanaman kopi yang tinggalan mulai zaman Belanda. Oleh sebab itu harus kita tetap pelihara dan harus terus kita kembangkan. Ini dipilih. Kopi yang diolah secara petik merah itu ternyata memang memberi sedikit tambahan pekerjaan bagi kita, juga bagi peran ibu-ibu sangat dipentingkan di situ. Karena kalau biasanya petik itu yang asalan itu tanpa ada penambahan seperti pencucian di belakang ini, tapi di proses yang ini karena kita ingin mutu kopi semakin meningkat bagus, kita harus bisa mengolahnya sedemikian rupa. Termasuk di situ ada proses honey, yaitu kopi petik merah langsung dipulper dan dijemur. Ada juga proses semi wash, juga ada proses full wash. Dan kopi yang datang dari petani itu ketika petani mengantar ke kita. Tanaman kopi itu ada pembungaan sebelum menjadi biji kopi, itu kurang lebih ada 7 kali pembungaan, khususnya untuk kopi Robusta. Dan itu pun kita juga melihat iklim, bagaimana nanti berhasil dan tidak berhasilnya kopi kita. Kalau cuaca dan iklimnya bagus, kopi kita akan berbuah dengan baik. Sebelum menjadi biji kopi atau ceri, itu butuh proses kurang lebih ada 6 sampai 8 bulan setelah pembungaan awal.
di situ kita akan mendapatkan hasil kopi yang bagus. Oleh sebab itu, kopi itu memang beradaptasi dengan cuaca atau iklim yang ada di daerah kami. Dan kopi itu perlu kita lakukan petik merah, karena kopi dengan lakukan petik merah itu akan menghasilkan pertama hasil yang bagus, dan perlakuan terhadap pohon kopi itu tidak akan merusak pohon kopi itu sendiri atau cabang-cabang kopi itu sendiri. Karena kalau kita petik merah, kopi itu akan mudah kita lakukan. Nematoda yang tidak bisa ditanggulangi, lalu jalan satu-satunya dibunuh untuk diganti. Tapi sementara ini di lubang nanti dibikin pembakaran. Dalam lubang itu dibakar dengan artinya untuk sampah lah, untuk membunuh penyakit yang ada di dalam tanah. Ini melakukan pembakaran untuk membunuh penyakit nematoda. Dalam lubang ini sebenarnya untuk menunggu proses penanaman, penutupan untuk tepat waktu dan tanggal yang saya katakan tadi, ini membutuhkan dalam jangka waktu 1 tahun. Kita tepat dalam waktu 1 tahun untuk penutupan kembali. Ya, ini proses tanam yang sesuai dengan jenis klon kopi tadi 308. Ini untuk yang bawah kita lakukan pemotongan penyangkokan. Ini pada tunas, melakukan pengikatan. Agar supaya ini untuk menjaga pertumbuhan kopi tidak mati. Dalam penyangkokan ini untuk membuka itu bungkus plastik ini berkisar 20 hari sampai 25 hari untuk pertumbuhan menunggu tunasnya ini. Dan kopi kita itu dalam pasca panen itu perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus melakukan pemetikan pertama. Jadi pemetikan pertama ini, mengapa ini harus kita lakukan? Karena petik merah yang seperti ini banyak PBKU, penggerek buah kopi. Nah, ini memang harus kita lakukan untuk mendapatkan biji yang bagus. Nah, untuk biji yang seperti ini, yang biji yang kedua, ini adalah merupakan biji yang bagus. Mengapa ini kita lakukan petik merah yang selanjutnya? Ini agar supaya biji kita itu adalah biji yang bagus. Biji yang seperti ini akan kita dapatkan 2-3 kali, dan setelahnya ini harus kita lakukan yang namanya peracutan atau penghabisan biji kopi. Karena biji kopi ini kalau di kebun kita tidak lakukan penghabisan, akan menimbulkan PBKU, penggerek buah kopi, yang akan bertahan di kebun kita. Ya, kalau dulu kami belum tahu untuk proses kopi yang bagus. Ya, ketika kami metik itu ya asal-asalan gitu. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Tapi setelah mulai setahun kemarin didampingi oleh API itu melalui pendampingan, jadi kami tahu bahwa kopi yang paling bagus itu dipetik merah dan diproses dengan pulper, kemudian dijemur dengan para-para, kemudian itu akan menjadikan cita rasa kopi yang lebih bermutu dan lebih bagus. Menurut teman-teman yang di kedai, kopi Sri Donoretno ini adalah kopi yang mempunyai cita rasa yang sangat luar biasa sebenarnya. Tinggal kita mau mengolah dan melakukan proses dengan baik, gitu aja. Rai ini radu gede, arah
menginspirasi bagaimana nantinya setelah tahu tentang kopi kalian tertarik dengan kopi, karena kopi adalah merupakan aset desa kita, aset bumi kita yang patut untuk dicintai dan perlu dikembangkan oleh kalian atau dinamakan generasi muda. Dan artinya kita harus bangga jadi putra seorang petani. Harus bangga. Kira-kira membantu itu menyenangkan atau tidak? Ke depan di sekolah ini akan ditambahi kurikulum ekstrakurikuler tentang pertanian kopi, supaya adik-adik sendiri sebagai generasi penerusnya nanti itu benar-benar paham cara merawat kopi itu seharusnya seperti apa. Karena apa? Sementara ini banyak sekali dari generasi muda itu yang tidak peduli dengan pertanian. Biarkan kita tunggu nanti kalau sudah merah. Paham? Mungkin karena di Malang Selatan ini struktur tanah dan kondisi alamnya cocok untuk budidaya kopi, maka Belanda menguasai Malang Selatan ini untuk didirikan beberapa pabrik-pabrik yang ada di wilayah Ndambit Selatan ini, yaitu untuk memberikan kopi. Mungkin karena cita rasa atau dari segi aroma dan lain sebagainya, mungkin ada nilai lebihnya yang bisa dikembangkan di Ndambit ini. Maka di sini saya ajak untuk melihat, yaitu napak tilas tentang perkopian yang ada di Ndambit Selatan. Ini yang berupa kantor administrasi VOC untuk membudidayakan kopi, baik pemasaran sampai pengadministrasian untuk di kebunnya. Ini ada bekas-bekas kantor, mungkin yang sudah tinggal puing-puing dan pondasinya. Langsung kita ini lihat pondasi tempat pabrik pemrosesan biji kopi yang kemudian dialirkan ke ini bak-bak pencucian. Langsung ini ada bekas, yaitu pondasi cerobong pabrik yang sudah dirumbuni tanaman. Ini bisa kita lihat, ini ada bekas pondasi cerobong yang sudah ditumbuhi tanaman talas, dan ini bisa kita lihat ada gorong-gorong yang untuk pembuangan sampah kulit kopi yang dialirkan ke sungai yang ada di bawahnya pabrik ini. Ini yang bisa kita lihat dari peninggalan VOC pada zaman itu, situsnya. Saya senang, saya waktu ada di desa ini namanya masih desa, masih belum desa, namanya masih Tretes Panggung. Tretes Panggung ini memang wilayah perkebunan besar. Perkebunan besar. Saya lanjutkan saja ya. Ini memang wilayah perkebunan besar. Di sini ada areal kebun kopi tidak kurang dari 350 hektar. Itu masih masa penjajahan Belanda. Lalu ada kebun karet juga. Tapi yang terbesarnya itu kopi. Dan di sini ada
pabrik untuk proses kopi itu sampai dengan baik. Terkenalnya dengan jenis kopi TP21 dengan perpanjangan tretes panggung bidang atau baris yang ke-21 gitu. Jadi seperti itu awalnya. Menurut orang yang sudah kenal baik dengan saya, pabrik itu didirikan, setumnya itu berdiri, setum pabrik besar itu berdiri selesai pada tahun 1920. Taat dan berjiwa satria, tak kenal rintangan, tak kenal penghalang, wujudkan pertanian dari racun kimiawi. Mari kita kembali kepada yang alami, menuju kemakmuran, melawan kelaparan, untuk kedaulatan pangan. Kamilah putra dan putri, petani, pejuang rakyat negeri. Kami sakit hati, rusaknya bumi kami. Menawi tani sawah, bedhe sawah ngaten nggih Pak. Dados setiap tahun tiap panen menika dipun wontenaken nggih menika tasakuran petik penghasilan petaninipun. Boten kemawon babagan sosial ananging ugi ekonomi. Sadaya patuko berkahi. Mekaten pandonga kawula kepasahaken ing Gusti Allah Sang Rama. Amin. Kula minangkanipun wakili pasamuan ngaturaken panuwun bilih gerakan menika saestu dados satu tujuan kita bersama, walaupun kita berbeda tetapi satu tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Wazirwatil karim wa waliyil kalimati tamati wa da'watil mustajabatin aqim hasan wal khusaini min anfusina aqim. Kamilah putra dan putri, petani, pejuang rakyat. Antara umat beragama, terutama di Desa Sri Mulyo ini, di tempat tinggal kami di Dukuh Purwosari ini sangat harmonis sekali, ya, karena kami lihat tingkat gotong royong yang sangat luar biasa. Contohnya ketika kita membangun rumah, itu kita tidak memandang bahkan itu orang Islam, orang Kristen atau orang apapun, kita saling bahu-bahu bekerja sama dengan
baik. Mugi paduka ugi amberkahi panglipuran kagem kawula sadaya kang sampun lajeng semoga dhateng swarga pinarak menika alasan Masjid ini salah satunya masjid kebanggaan kami yang masih dalam keadaan proses seperti yang Anda lihat hasil petani-petani kopi Sri Dono Retno. Nomor kali berhasil berlalu berbeda dari makola. Nah, inilah proses para-para yang udah jadi. Kegunaannya buat jemur kopi. Ketinggiannya dari tanah 25 cm. Asosiasi ini yang dulunya bergerak di CV-CV untuk mengelola pisang mas, kemudian kami juga mengelola adanya produk utama kami yaitu kopi. Di sini sebagai wadah daripada produksi-produksi kami ini, kami akan mendirikan suatu wadah yaitu namanya prakoperasi yang kedepannya ingin menjadikan tempat ini menjadi koperasi. Koperasi ini akan bergerak di bidang koperasi serba usaha yaitu KSU yang juga mengambil nama Sri Dono Retno. Tentunya semua kita bangun secara sinergi. Tentunya dalam membangun kelompok, kami selaku perwakilan dari pemerintah tentunya tidak berdiri sendirian. Tentunya kami berterima kasih kalau ada pihak luar yang ikut membangun kelompok tani itu, baik itu stakeholder maupun swasta, itu kami persilahkan. Tentunya sinergi, koordinasi ini yang selalu kami harapkan, sehingga semata-mata kita membangun untuk peningkatan kesejahteraan petani. Itulah obsesi kita dalam bekerja. Tentunya kami juga memberikan penghargaan kepada API yang berkenan untuk mendampingi kelompok tani. Mari kita sama-sama membangun, semua tujuan kita satu demi kesejahteraan petani. Sing hijau di sini, sing merah di. Sini terkait dengan kopi. Sukodono adalah merupakan penghasil utama di desa kami itu kopi dan cengkeh. Tapi di akhir-akhir ini untuk cengkeh sudah kena virus, akhirnya sudah tidak bisa produksi dengan baik, banyak yang mati. Tapi hari ini yang paling
diutamakan oleh masyarakat adalah komoditasnya kopi. Kopi di Sukodono ini pada dasarnya adalah bagian daripada kopi yang pernah jaya di Indonesia pada saat itu, yaitu khususnya di Kecamatan Dampit, sampai pada saat zaman Belanda dulu sampai zaman kemerdekaan ini bisa menjadi komoditi unggulan Indonesia. Pada hari ini kami atas nama pemerintah desa ini mendorong kepada petani, khususnya melalui kelompok-kelompok tani yang bergabung dalam Kapotan, yang lebih-lebih sekarang ini dengan bekerja sama dengan asosiasi, yang mana asosiasi ini terdiri dari 3 desa yang dijadikan atau dinamakan Sri Doro Retno, yaitu dari desa Sukodono, Sri Mulyo, dan Batu Retno, yang bekerja sama dengan API. Yang berikutnya kami berharap kepada pemerintah, khususnya yaitu Menteri Pertanian dan Menteri Desa, ini betul-betul berpihak kepada masyarakat kecil, yaitu khususnya petani-petani kopi yang ada di wilayah-wilayah pedesaan. Di Desa Batu Retno sendiri sudah mempunyai dan memiliki perdes peraturan desa, di mana peraturan tersebut diperuntukkan di segala jenis antan atau tanaman yang ada di desa, termasuk itu cara pemetik buah kopi, cara untuk pemanenannya, perbandingannya merah, kuning, dan hijau sudah diperdeskan oleh pemerintah desa dan disetujui oleh seluruh warga desa Batu Retno tersebut. Dan di sini pula kami juga pemerintah desa juga mendukung semua kegiatan-kegiatan yang ada untuk pertanian, termasuk pertanian kopi. Dan di sini kami masyarakat desa Batu Retno kepada pemerintah yaitu untuk melakukan yaitu suatu terobosan di mana agar biaya atau penjualan untuk kopi di desa Batu Retno tersebut bisa meningkat. Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit, Desa Sri Mulyo, meliputi 82 RT plus RW itu 90. Desa saya itu satu Kabupaten Malang, nomor 1 luasnya, Mas. Penduduknya sekitar 17.414. Alhamdulillah, dengan adanya berkat Tuhan Yang Maha Esa, kita diberi amanah oleh masyarakat, yang mana fokus kita sekarang ini untuk masalah pertanian. Fasilitas pertanian Desa Sri Mulyo itu ada 4 kecamatan, yang mana namanya Amsterdam, Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampel Gading. Di sisi lain ada ketua asosiasi kelompok tani, yang mana ditunjang penuh oleh asosiasi itu 3 desa, namanya Sri Doro Retno, Sri Mulyo, Sukodono, dan Batu Retno.
adanya kelompok itu yang lebih prihatin untuk memajukan ekonomi maupun sumber daya masyarakat. Pertama itu masalah transportasi. Yang kedua, untuk menunjang kekuatan ekonomi tiap hari itu daripada hasil pertanian kopi. Berbicara tentang Asosiasi Ridho Norno tidak lepas dari pembinaan Bapak Mangku Purnomo. Beliaunya adalah salah satu dosen senior di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Aliansi Petani Indonesia dan juga Kedai. Kedai ini datangnya di tengah-tengah. Pada waktu itu kita mulai penataan produksi. Tapi pada waktu musim panen 2015, banyak aspirasi menyatakan kita harus melakukan gebrakan. Pada waktu itu kita mendapatkan mitra pertama PTPN 12. Kita mengirim kopi pada PTPN 12 dan separuh kita kelola di koperasi. Yang sudah dikelola di koperasi atau asosiasi dikelola dengan baik. Setelah itu dipasarkan ke kedai-kedai yang ada di Malang. Pada waktu itu Rembuk Pawon yang memotorinya. Setelah itu dimotori Rembuk Pawon mengajak seluruh kedai-kedai yang ada di Malang. Terbentuklah komunitas kedai. Di situ kita sudah bergandengan tangan dari perguruan tinggi, Aliansi Petani Indonesia, penyuluh, dan juga kedai-kedai yang ada di Malang. Jadi sebuah hal yang sangat sinkron sehingga kemajuan dari Asosiasi Ridho Norno sangat bagus. Kalau dari petani, mereka lempar ke kedai-kedai kecil. Itu merupakan langkah yang bagus dan itu kesenjangan petani juga terpelihara. Karena kedai-kedai kecil bisa menilai kualitas atau mutu dari green bean. Jadi kedai kecil ketika menghargai sebuah green bean, dia termasuk golongan mutual 1 atau grade 1 atau yang specialty dengan harga yang sesuai. Jadi ada harga, ada rupa. Mungkin petani-petani kopi buat kedepannya mungkin pada prosesnya itu lebih bagus lagi ya, itu ada proses kering ataupun proses basah, terus juga kedepannya lebih higienis lagi, lebih bersih lagi dalam prosesnya. Kebetulan di Malang juga ada komunitas kopi di Malang sama beberapa kedai yang saling berinteraksi, saling berhubungan supaya saling menjaga satu sama yang lainnya, saling mengisi kekosongan dan yang lainnya juga, mungkin seperti itu. Perempuan itu juga nggak kalah pentingnya dari soal penanaman kopi, pemetikan sampai jadi, sampai diminum sama pelanggan yang seperti saya jadi barista. Dari mulai penanaman, perempuan itu dibutuhkan saat pemupukan, kemudian saat pemetikan petik biji merah kopi. Kemudian dibutuhkan juga saat pemisahan antara biji dan kulit. Kemudian dibutuhkan saat ini juga dalam penyeduhan, yaitu sebagai barista. Jadi posisi perempuan itu tidak kalah pentingnya dari laki-laki.
Petani itu muncul ke permukaan, nggak sekedar dianggapannya undergroundan, muncul ke atas. Ini loh petani, ini loh cara kita mengolah, ini loh bagaimana cara kita memasarkan perjuangan kita, naik gunung kita, khususnya kayak di Karangploso atau di Dampit yang jalannya begitu ekstrim, sehingga orang-orang lebih mengenal di Kota Malang nih ada kopi yang enak, layak minum, yang benar-benar bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional sendiri. Kasarannya sekarang kita jualan biji kopi tapi tidak mengetahui asal usul, itu sama aja bohong hitungannya. Kita menjelaskan seperti apa, supaya ada konsumen yang menanyakan tentang asal usul biji. Paling nggak untuk yang sekarang dengan pendekatan petani, kita lebih mengerti petani mulai dari tanam sampai itu memang benar-benar menghidupi dalam artian untuk nantinya anak cucu mereka, ya hitungannya kesejahteraan petani kita lebih mengerti sekarang dibandingkan dengan yang kemarin. Kerja kerasnya petani seperti apa menanam biji, paling tidak untuk setiap kedai punya tekad seperti itu. Paling tidak bagaimanapun kita menjual biji mereka, kita harus peduli dengan petani dalam artian kesejahteraan. Perbedaan antara mereka menjual di tingkat setelah pasca panen itu di tingkat pasar, serapan pasar yang harga yang dimiliki didapat oleh petani, jika mereka berhadapan dengan pasar yang A, B, dan C. Kami di kedai cenderung membeli lebih tinggi dari harga yang di pasar, karena kami langsung mengetahui prosesnya dari petani. Tidak kalah pentingnya juga, di sini kami ingin menyampaikan kepada dinas atau instansi yang terkait seperti Distambun, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang, dan Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi, bahkan sampai ke pusat. Kami harapkan di sini perhatian kepada instansi yang terkait, karena di sini kami sangat kesulitan dalam menghadapi pengelolaan kopi ini, karena alat yang kami dapatkan atau yang kami gunakan saat ini alat yang cukup sederhana, itu memang sangat kurang memadai bagi kelompok kami, karena 3 desa hanya ada 2 mesin pulper, itu kita sangat kesusahan untuk melakukan operasional. Dan kami harapkan dari Kementerian Pertanian juga Kementerian Desa ini ada perhatian khusus kepada kami, karena kami ingin bangun dan ingin bangkit dari tahun-tahun yang dulu, karena kami melihat bahwa proses kopi ini semakin berkembang dan kebutuhan kopi semakin banyak.
Bapakku petani, ibuku petani, aku bangga menjadi anak petani.